Baru kemarin diperingati hari tragedi Simpang KKA. Maka untuk itu aku mau bahas di sini sekilas tentang tragedi Simpang KKA untuk merefleksi kembali bagaimana kekerasan para TNI kepada masyarakat sipil yang pernah terjadi di Aceh. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu untuk para korban yang meninggal di hari H, atau yang terluka atau yang sempat juga hilang di hari H. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semua, tragedi Simpang KKA terjadi pada tanggal 3 Mei 1999, tepatnya di Aceh Utara. Tragedi ini juga sering disebut sebagai tragedi Kerukuh, kemudian ada beberapa nama-nama lainnya. Tapi yang paling viral atau yang paling dikenal oleh khalayak umum adalah tragedi Simpang KKA. Nah, tragedi ini terjadi karena TNI menembaki kerumunan yang sedang mengunjuk rasa atas perilaku yang dilakukan oleh TNI pada tanggal 30 April di Cot Murong, Lok Sumawe. Jadi tragedi ini bermula pada tanggal 30 April 1999. Diisukan hilang salah satu TNI dan rudal 001, sehingga para TNI ini mencari salah satu temannya yang hilang ke desa Cot Murong ini dengan pencarian masif. Nanti bukan diturunkan secara gamblang rame-rame, jadi sambil disisir lah daerah situ. Cuma teman-teman di sini ini juga tidak ada saksi yang menyatakan bahwa benar ada salah satu TNI yang hilang atau cuma alibi. Itu kita tidak tahu ya, karena memang sampai sekarang tidak ada saksinya. Kemudian saksi yang melihat mereka masuk ke Cot Murong pada tanggal 30 April itu ada salah satu orang yang waktu itu mau ke masjid mau ceramah. Nah, dia melihat ada anggota TNI beberapa orang yang sedang masuk ke desa itu. Dan tentunya di hari itu guys, mereka menculik 20 orang, kemudian menyiksa dengan memukul, menendang, dan lain sebagainya. Penyiksaan yang cukup sadis. Kemudian aku juga tidak tahu untuk dikembalikan atau enggak. Sehingga masyarakat ini kan merasa geram ya, kenapa masyarakat sipil yang tidak bersalah tapi dijadikan korban oleh mereka. Padahal kan TNI diturunkan ke Aceh itu bukan cuma untuk berperang dengan GAM, tapi juga untuk melindungi warga-warga sipil, karena memang ini udah masuk ke dalam wilayah konflik gitu. Tapi ternyata TNI melakukan hal yang di luar tugas mereka sebenarnya. Bahkan itu sangat berseberangan dengan tugas mereka. Nah, tanggal 3 Mei ini masyarakat mengunjuk rasa atau demonstrasi ke pihak TNI. Kenapa ada masyarakat sipil yang diculik, terus dipukuli, terus ditendang, lain sebagainya. Hal itu tentunya berdasarkan janji dari Korem 011 sehari sebelumnya, yaitu tanggal 2 Mei 1999, menyatakan bahwasanya mereka akan mengambil satu tindakan kepada TNI yang melakukan kekerasan tersebut dan mencari jalan damai antara masyarakat dengan TNI. Ternyata di hari itu semuanya keliru. Nah, di hari itu setelah mereka mengunjuk rasa, mereka sempat berhenti nih di Keruku atau tepatnya di Simpang KKA. Nah, saat itulah datanglah orang-orang TNI yang cukup rame, terus mereka membombardir, menembak warga sipil atau masyarakat sipil dengan acak. Bayangin, yang nggak salah apa-apa nih demo, terus tiba-tiba ditembak secara acak. Dan mereka sih mengatakan bahwasanya mereka menembak dengan memakai peluru karet sebagai bentuk pelindungan diri. Tetapi yang ditemukan oleh dokter forensik kepada 30 mayat yang sudah meninggal gara-gara penembakan itu, ternyata itu bukan peluru karet guys. Tapi ternyata setelah dicek itu adalah peluru timah, teman-teman semua. Kalian tahu berapa jumlah orang yang tewas atau menjadi korban karena ketidakmampuan mereka mengontrol emosi dan juga ketidakmampuan mereka dalam menjalankan misi yang sebenarnya menjadi seorang TNI, yaitu berjumlah 46 orang. 46 nyawa harus hilang karena kesikap mereka yang menurut aku juga sampai sekarang tidak tahu gitu kenapa mereka membunuh secara acak kayak gitu. Alasannya apa? Karena sampai sekarang nggak ada alasan gitu loh. Kemudian 10 orang hilang.
ada 10 orang hilang guys. Dan aku juga gak tahu ini ditemukan selanjutnya atau enggak. Kemudian tahu berapa yang luka? 156 orang luka. Dan kalian tahu guys, dari 46 yang meninggal itu ada anak-anak di situ. Karena mereka menembaknya secara acak. Jadi di sini saja yang emosi nih, ngomong emosi ya. Teman-teman kita semua jangan pernah melupakan tragedi itu. Ada banyak sekali tragedi yang terjadi di Aceh ketika menjadi wilayah DOM. Dan itu jangan kita lupakan gitu aja. Karena sampai sekarang pelakunya belum ditangkap. Sampai detik ini, sampai aku nge-tag video ini, sampai sekarang pelakunya tidak tertangkap. Dan mereka sekarang mungkin sedang memfoya-foya, sedang menikmati hidup, sedang dimana kita nggak tahu. Tetapi 40 nyawa itu yang mereka bunuh belum dipertanggungjawabkan. Walaupun sebenarnya dari tahun 2000 kasus ini sudah mencuat dan sudah dilaporkan ke sana kemari, tapi tidak ada hasilnya nihil sampai hari ini. Makanya buat teman-teman yang di Aceh, jangan pernah lupa tragedi-tragedi yang membunuh bangsa-bangsa kita tanpa salah. Itu sih guys. Jadi baru kemarin diperingati sebagai hari 3 Mei kemarin. Jadi sebagai hari tragedi Simpang KKA, teman-teman semua. Saya juga emosi ya ketika membaca. Maksudnya emang ini gak ada penyebabnya loh untuk mereka kenapa tiba-tiba dibunuh. Dan kalian tahu nggak, waktu mereka sedang memborbardir itu ada perwakilan entah 3 entah 5 dari masyarakat untuk bernegosiasi dengan pemimpin TNI, komandan Jadi dan sedang saat itu ditembaknya. Ya benar, sebelum itu masyarakat melempar batu ke markas mereka dengan alasan bahwasanya tidak kunjung menemukan titik temu. Tetapi bukan dengan dibunuh guys. Melempar batu dengan menembak tuh dua hal yang cukup beda kan. Jadi kayak melempar batu itu bikin luka dan bisa mungkin meninggal, tapi kan frekuensinya cukup kecil. Sedangkan menembak itu pasti udah bikin seseorang hilang nyawanya gitu loh. Dan mereka tidak bisa tidak bisa berpikir seperti itu. Maksudnya gimana, ngerti nggak? Kayak aku pas baca tragedi ini kayak cukup, ya Allah, kok bisa gitu orang sejahat itu ya, kok bisa ya. Dan sampai sekarang tidak tahu siapa pelakunya, dan sampai sekarang tidak diadili. Jadi itu nyawa kayak berasa nggak berharga ya di tangan mereka ya ternyata ya. Gimana nih pendapat teman-teman di sini? Sebelum aku tutup, aku turut belasungkawa buat teman-teman yang mungkin keluarganya menjadi salah satu korban yang terjadinya tragedi Simpang KKA. Sedih nih sebenarnya, ini sedih kan. Jadi ya mau gimana teman-teman semua, tapi kita nggak boleh lupain itu harus jadi sejarah buat kita harus tulis, kita harus turunkan ke anak cucu kita sebagai bukti bahwasanya memang keji gitu loh, memang keji gitu. Dan ini nggak boleh terjadi lagi teman-teman semua. Kita nggak harus saling berpegangan tangan, harus saling support satu sama lain. Tragedi ini nggak boleh terjadi lagi. Jadi masyarakat atau orang-orang yang tidak bersalah tidak pantas untuk dihilangkan nyawanya, dan siapapun yang menghilangkan nyawanya harus bertanggung jawab, baik secara hukum maupun secara adat, teman-teman semua. Sekian dari aku, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam.